Konsekuensi yang berikutnya memang ini langsung masuk kepada ranah hukum, dan hukumnya adalah hukum pidana karena sudah masuk dalam tahap pada pencucian uang. Jadi ini salah satu cara ya bagaimana oknum modal ventura itu mereka seakan-akan membiayai satu perusahaan, tapi perusahaan tersebut sebenarnya secara prospek bisnis itu tidak menarik, secara market tidak berkembang, dan secara profitabilitas ke depannya itu juga diragukan, tapi masih dibiayai dengan jumlah angka yang sangat fantastis. Maka ini timbul kecurigaan. Ada juga yang memang pendanaan ini kerap dikaitkan dengan kedekatan dengan orang tertentu. Nah ini yang saya rasa sih yang ini ya yang harus dihindari, bahwa modal ventura yang ini itu rawan untuk terjadi tindak pidana pencucian uang gitu, ataupun tindakan kriminal yang berhubungan dengan keuangan lainnya. Itu kasusnya banyak, ada PPBSL, ada PPATP, dan lain-lain, itu banyak sekali, dan itu nilainya luar biasa. Kerusakan hutan itu lebih dari 20.000 hektar, yaitu merusak ekosistem lingkungan. Lingkungan Republik ini rusak. Nafas manusia di wilayah Sumatera juga terganggu, bahkan rusak. Ini kerugiannya sebenarnya kerugian besar bagi negara yang harus diperlakukan secara adil, harus diadili dengan benar. Nah, menurut kantor wilayah di Sumatera Selatan, kasus-kasus yang tadi saya sebutkan itu diserahkan ke pusat. Sampai hari ini tidak diselesaikan. Nah, di tengah masalah semacam itu, anak petinggi PTSM kerjasama dengan anak petinggi Republik ini. Oke. Yang jelas motifnya politik. Ubed ini kan saya tahu kemana. Mas Ubed, Anda harap tenang dulu, saya jujur dong, Bet. akan ke Anda Ubed nanti. ini nggak boleh, jangan berlindung di balik akademisi. Kita tahu Bung Bet ini di mana posisi politiknya kemarin. Nggak usah begitulah. Ini, jangan memakai logika Pilpres kemarin, sudah nggak laku. Presiden Jokowi dengan Prabowo yang kompetitif kemarinnya sudah berdamai. Kita kemarin yang berbeda pandangan politik, hari ini sudah cair. Ubed jangan membangun eskalasi atau narasi-narasi yang hanya menciptakan kegaduhan. Ini tidak baik, Bung Obed. Bung Obed kan intelektual, akademisi, doktor, dosen. Loh. Apalagi Anda tadi sampaikan bahwa saya ini aparatur negara, bukan aparatur penguasa. Nah itu pernyataan politik. Makanya sudah ini orang kok aneh sih, nggak malu dengan apa predikat Anda sebagai doktor atau dosen atau intelektual atau aktivis, tidak punya konsistensi dalam sikap dan pernyataan, dan ini bahaya. Ya, nanti saya ingatkan sekali lagi, keberpihakan itu tidak butuh sebuah intelektualitas. Dia membutuhkan sebuah integritas, Bung. Bung harus sadar itu. Oke. Berbahaya lagi nih. Oke. Belakangan ini perusahaan modal ventura sering disebut terkait kedua putra Presiden Jokowi, Gibran dan Kaesang, yang dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Gibran dan Kaesang dilaporkan atas dugaan relasi bisnis yang menjurus pada tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang setelah bekerja sama dengan anak petinggi sebuah perusahaan yang menghasilkan perusahaan baru dan langsung mendapat suntikan modal ventura dari perusahaan modal ventura yang disebut memiliki relasi dengan perusahaan tersebut. Menurut pelapor, relasi kedua pihak memiliki hubungan dengan keputusan pemangkasan kewajiban bayar ganti rugi kebakaran hutan oleh anak perusahaan tersebut dari 7,9 triliun rupiah menjadi hanya 78 miliar rupiah. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menjelaskan, modal ventura merupakan suatu investasi pembiayaan dengan cara penyertaan modal ke suatu perusahaan baru yang ingin berekspansi dan membutuhkan modal. Perusahaan yang akan menerima modal ventura harus menyiapkan bisnis plan dan sebagai gantinya pemberi modal akan mendapatkan saham di perusahaan yang dibiayai. Jadi setelah bertemu dengan calon modal ventura, di situ ada proses pitching atau melakukan gambaran ide besarnya, terjadi negosiasi, baru diakhiri dengan proses due diligence atau uji kelayakan. Apakah memang dari informasi yang tersedia, perusahaan tersebut memang layak untuk dibiayai. Bima menambahkan, bila di kemudian hari dana modal ventura yang diberikan berasal dari sumber ilegal, maka secara hukum perjanjian pembiayaan modal ventura bisa dibatalkan. Konsekuensi yang berikutnya memang ini langsung masuk kepada ranah hukum. Dan hukumnya adalah hukum pidana karena sudah masuk dalam tahap pada pencucian uang. Jadi ini salah satu cara ya bagaimana oknum modal ventura itu mereka seakan-akan membiayai satu perusahaan,
Tapi perusahaan tersebut sebenarnya secara prospek bisnis itu tidak menarik, secara market tidak berkembang, dan secara profitabilitas ke depannya itu juga diragukan, tapi masih dibiayai dengan jumlah angka yang sangat fantastis. Maka ini timbul kecurigaan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Nailul Huda menjelaskan, modal Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang telah diatur Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang diperuntukkan bagi perusahaan yang dinilai berpotensi ke depannya. Menurut Huda, pendanaan modal Ventura tak dapat lepas dari faktor kedekatan orang tertentu, sehingga rawan dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Ada juga yang memang pendanaan ini kerap dikaitkan dengan kedekatan dengan orang tertentu. Nah ini yang saya rasa sih yang ini ya yang harus dihindari, bahwa modal Ventura yang ini itu rawan untuk terjadi tindak pidana pencucian uang gitu, ataupun tindakan kriminal yang berhubungan dengan keuangan lainnya. Biasanya, pendanaan modal Ventura karena faktor kedekatan pemberi modal dan penerima modal tak akan bertahan lama bila perusahaan yang dibiayai tidak memiliki potensi untuk berkembang. Bila pendanaan modal Ventura diberikan dalam jumlah fantastis pada sebuah perusahaan yang dinilai kurang menjanjikan, maka hal tersebut patut dipertanyakan oleh masyarakat. Tika Beremau, Devi Fitriani, Jakarta. Saya aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa, maka kepentingan negara yang diutamakan dengan semangat kepentingan nasional dan semangat kepentingan agenda reformasi, maka kita teringat ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang amanah MPR rakyat mewakili rakyat pada saat itu agar pemerintah jalankan pemerintahannya yang jujur dan terbebas dari KKN, korupsi, dan nepotisme. Bukan hanya korupsi. Nah, korupsi itu kan realnya itu tidak hanya mengambil uang dari APBN, tapi korupsi juga ada suap, ada gratifikasi. Bahkan kalau KPK ada acara atau pejabat ada acara, kita ngasih hadiah, itu bisa diduga gratifikasi. Nah ini anak presiden berbisnis dengan anak petinggi PTSM, di mana PTSM itu banyak masalah terkait dengan pembakaran hutan, maka itu kita lihat ada pergeseran saham, pembelian saham. Nah ini dipicu juga oleh Kaisang yang membeli saham 188 juta lembar, nilai 92 miliar lebih. Itu memunculkan satu pertanyaan publik, dari mana? Nah, kemudian kita tahu ternyata menggunakan PT HBK. Nah, PT HBK itu sahamnya dibeli 99,9% itu oleh PT WMD. PT WMD ini milik Kaisang, Gibran, dan AP. Nah, itu yang kemudian membeli saham dari PT HBK. Nah, proses pergeseran saham itu, lalu di saat sebelumnya ada bantuan dari Ventura, suntikan dana Ventura yang tidak umum atau ganjil, itu terjadi sebelumnya. Jadi pergeseran uang, pergeseran saham ini menimbulkan tanda tanya di situ. Itu yang disebut dugaan tindak pidana korupsi dan atau dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, tentu kami ke KPK membawa data-data, membawa bukti-bukti, yang karena kan harus membuktikan kira-kira ini betul nggak perusahaannya. Dan ketika kami dapat secara legal gitu ke sana. Ya, kira-kira gitu Mas Fadli. Jadi selebihnya itu otoritas KPK untuk membuktikan, karena saya nggak bisa menyebutkan bukti yang lainnya. Dan kalau diperlukan tambahan ya kita siapkan tambahan. Gitu. Nah, kira-kira itu. Oke, artinya Anda yakin begitu ya, apa yang Anda bawa ke KPK ini merupakan satu hal yang bisa menguatkan laporan Anda ini dari keputusan ingkrah pengadilan seperti yang Anda jabarkan tadi ya? Kasusnya tidak hanya kasus, itu contoh saja ya. Yang kasus yang PT BMH itu kasus saja, yang kasus pembakaran. Itu kasusnya banyak, ada PPBSL, ada PPATP,
dan lain-lain itu banyak sekali dan itu nilainya luar biasa. Kerusakan hutan itu lebih dari 20.000 hektar. Dan itu merusak ekosistem lingkungan. Lingkungan Republik ini rusak. Nafas manusia di wilayah Sumatera juga terganggu bahkan rusak. Ini kerugiannya sebenarnya kerugian besar bagi negara yang harus diperlakukan secara adil, harus diadili dengan benar. Nah, menurut kantor wilayah di Sumatera Selatan, kasus-kasus yang tadi saya sebutkan itu diserahkan ke pusat. Sampai hari ini tidak diselesaikan. Nah, di tengah masalah semacam itu, anak petinggi PTSM kerjasama dengan anak petinggi Republik ini. Nah, disitulah letak persoalannya. Karena ini menjadi pejabat publik. Nah, anak pejabat publik itu ya karena pejabat publik dia menjadi milik publik. Ketika didiskusikan dengan publik, digugat, ya ini persoalan publik. Jadi sebagai pejabat negara, anak pejabat negara, mesti hati-hati berbisnis. Artinya kemudian Anda mengatakan ada kerugian negara begitu ya dari laporan yang Anda bawa ke KPK. Tadi saya katakan korupsi itu maknanya bukan hanya mengambil uang APBN ya, tapi juga suap, gratifikasi. Nah, ini ada dugaan ada gratifikasi model baru nih, pergeseran saham dan sebagainya. Nah, ini masuk, nanti KPK itu otoritas. Ini masuk kalau menurut Anda KPK punya otoritas. Dari kacamata Anda ini masuknya kemana kategorinya? Suap, gratifikasi, pencucian uang atau apa? Di situ bisa gratifikasi, ya, bisa suap dalam pola yang baru, tidak seperti yang pola biasa. Ya sudah gini kita buktikannya sama-sama. Ubed ini kan laporannya basis datanya kan asumsi dan interpretasi yang dilakukan Ubed dan tim hukumnya dan kawan-kawannya. Nah, jika itu tidak terbukti, ya kami hanya mengingatkan apa yang disampaikan itu punya implikasi dan dampak hukum. Gitu. Dan dia harus bertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Nah, tadi apa yang disampaikan Ubed juga, saya ini bukan politisi, saya tidak punya kepentingan politik, karena saya juga bukan pengabdi kekuasaan. Pernyataannya sudah pernyataan politik. Nah, makanya saya lucu nih kawan saya ini kok jadi tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya. Kok tidak punya sikap yang menurut saya perbuatan dan sikapnya kok tidak temu gitu loh. Dan ini aneh menurut saya. Harusnya Ubed ini harus paham sekali tentang hukum itu sendiri, jangan sampai berbalik ke dirinya sendiri. Karena ini bahaya gitu. Kalau seandainya data yang disampaikan tidak memenuhi unsur, karena sampai detik ini kita melihatnya apa yang disampaikan Ubed itu hanya asumsi dan interpretasi, bukan sebuah fakta. Apalagi beliau sampaikan persoalan pembayaran atau sanksi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung yang seharusnya 7,9 triliun, kemudian hanya diputuskan 78,5 miliar. Nah, kenapa tidak ditanyakan aja ke Mahkamah Agung atau laporkan aja Mahkamah Agungnya siapa orang-orangnya? Tapi secara substansi, ketika Ubed bilang salah satu cita-cita perjuangan 98 adalah memberantas korupsi, iya kita setuju. Tidak ada yang namanya imunitas di Republik ini, entah di anak presiden, bahkan di presiden sekalipun, bahkan termasuk saya, gitu. Artinya nah, tinggal kita tunjukkan aja apa benar apa yang dilakukan Ubed. Jika itu benar, ya saya tidak akan pernah yang namanya membiarkan ruang untuk mereka yang melakukan korupsi. Jelas sekali sikap saya dan pandangan politik saya, jika pejabat merugikan atau mendapatkan suap, mereka layak dihukum mati. Bang Noel, kalau kemudian tidak tepat begitu ya subjeknya begitu dan laporan-laporan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mungkin menurut Anda tidak pas begitu. Jadi apa motifnya yang dilakukan ini oleh Mas Ubed? Yang jelas motifnya politik. Ubed ini kan saya tahu kemana. Mas Ubed, Anda harap tenang dulu, saya jujur dong, Bet. Akan ke Anda Ubed nanti. ini nggak boleh, jangan berlindung di balik akademisi. Kita tahu Bung Ubed di mana posisi politiknya kemarin. Nggak usah begitulah. Ini, jangan memakai logika Pilpres kemarin, sudah nggak laku. Presiden Jokowi dengan Prabowo yang kompetitif kemarinnya sudah berdamai. Kita kemarin yang berbeda pandangan politik, hari ini sudah cair. Ubed jangan membangun eskalasi atau narasi-narasi yang hanya menciptakan kegaduhan. Ini tidak baik, Bung Ubed. Bung Ubed kan intelektual, akademisi, doktor, dosen. Apalagi Anda tadi sampaikan bahwa saya ini
aparatur negara, bukan aparatur penguasa. Dan itu pernyataan politik. Makanya sedang ini orang kok aneh sih, nggak malu dengan predikat Anda sebagai doktor atau dosen atau intelektual atau aktivis, tidak punya konsistensi dalam sikap dan pernyataan, dan ini bahaya. Ya, nanti saya ingatkan sekali lagi, keberpihakan itu tidak butuh sebuah intelektualitas, dia membutuhkan sebuah integritas, Bung harus sadar itu. Berbahaya lagi nih. Ya, pertama apa yang saya sampaikan sebagai tanggung jawab moral sebagai akademisi dan sebagai warga negara yang baik. Yang kedua yang saya sampaikan bukan asumsi, tapi adalah data-data empirik. Yang ketiga, tidak ada motif politik. Bahwa tindakan saya itu kemudian berdampak politik, itu urusan atau hal lain. Karena bagi saya, kita ingin menghadirkan apa yang disebut dengan governance. Bahwa cita-cita formasi 98 itu agar praktek KKN itu diberantas di Republik ini. Nah, ini ada penguasa, punya anaknya kerjasama dengan perusahaan yang banyak masalah, lalu ada transaksi yang ganjil di situ, nanti bisa diperiksa oleh KPK itu. Jadi itu data. Ya. Kemudian itu data. Anda nggak malu itu menjadikan data. Itu investasi Anda jadikan data. Bung Noel itu. Bung Ubed, Anda harus malu dengan predikat Anda sebagai intelektual. Itu keliru besar. Itu artinya berpikir Anda sudah salah. Bagaimana ini hukum, Bu? Ini hukum. Sementara Anda harus melakukan yang namanya data, bukti, dan data. Dan fakta. Noel ini siapa? Bukan interpretasi atau asumsi, Bung. Bung jangan salah. Dengan ngawur begitu, Anda malu nanti akhirnya di depan publik. Mas Ubed, Bang Noel, saya maunya masing-masing asumsi. Itu bahaya sekali. Tenang dulu begitu ya. Saya akan kasih giliran masing-masing untuk berbicara. Bang Noel. Persoalan ini berkaitan dengan anaknya presiden. Kalau bukan motifnya politik, apalagi? Para yang kedua dia melaporkan. Jangan memaluin lah. Delik fitnah itu delik aduan. Nah, Noel ini delik aduan soal korban yang mengadu. Noel ini siapa? Korban apa? Loh, kita ini korban juga. Korban apa yang disampaikan ke publik. Itu menjadi hak publik. Saya perlu. Gimana makanya gini landasan berpikirnya Pak dulu Bung Obed, Anda ini intelektual, Anda ini seorang dokter, Anda ini seorang dokter. Saya jadi tidak bisa mendengar dengan baik apa yang Anda berdua sampaikan ya. Saya harap bergantian begitu. Apa yang disampaikan Ubed itu disampaikan ke publik dan publik mendapatkan hak untuk itu dan itu menjadi milik publik. Nah, saya sebagai publik ketika berita itu bohong, saya punya hak secara konstitusi melaporkan bahwa berita ini bohong. Itu dasarnya. Penilaian bohongnya bagaimana? Antara delik aduan dengan bukan delik saya aduan. yakin itu bohong. Berani saya sampaikan gini. Apa yang saya lakukan hari ini juga punya dampak hukum. Dan saya pertanggungjawabkan dampak hukum itu. Mas Ubed, tenang dulu Mas Ubed. Saya ingin mendengarkan Bang Noel dulu. Lanjutkan Bang Noel, silakan. Ya makanya sampai detik ini, Bu Ubed, kalau Anda tidak mampu membuktikan secara hukum, Anda harus paham bahwa itu punya dampak hukum. Kita melawan kekuasaan Orde Baru, otoritas dan kediktatorannya berkaitan apa? Karena kekuasaan punya interpretasi sendiri untuk membungkam. Nah hari ini sama-sama kita buktikan. Apa yang Anda sampaikan itu benar, atau apa yang saya lakukan ini benar. Sama-sama kita uji kebenaran itu melalui pengadilan. Pertama, apa yang saya sampaikan tidak bohong. Bahwa apa yang saya sampaikan adalah data empirik, peristiwanya empirik. Bahkan bisa di googling tuh kasus-kasus kebakarannya dan lain-lain. Yang kedua, bahwa ketidakbohongan itu sebentar Bang Noel, saya tadi sudah memberikan Anda kesempatan kepada KPK, bahwa ke KPK itu saya membawa dokumen-dokumen penting sebagai bukti permulaan. Kalau nanti tinggal verifikasi KPK saja, apakah hasil verifikasi kalau tidak terbukti gimana? Atau salah? Kalau tidak terbukti gimana? Nah, kalau kemudian itu kita lihat KPK kalau tidak terbukti apa? Gimana? Jangan pakai kalau. Ini bicara hukum loh. Anda tidak pakai kalau-kalau. Ini lagi kalau nih. Tidak terbukti saya gimana? Berbicara memotong juga ini. Ya Bang Jadi, Noel. Sebagai pelapor, saya dilindungi oleh undang-undang yang tahun 2014 tentang pelindungan saksi, pelapor dan lain-lain. Saya ingin negara ini lebih baik.
sebagaimana cita-cita reformasi, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Keinginan itu, niat baik itu, itulah yang saya lakukan kepada KPK. Nanti KPK akan verifikasi di dalamnya apakah betul nih laporan Ubed ini. Jadi kalau kemudian saya dituduh fitnah, nah ini bisa berbahaya juga, ada konsekuensi hukum yang buat Bung Noel. Menuduh saya fitnah, padahal itu bukan fitnah. Bang Ujang dulu deh kalau gitu, nungguin Mas Ubed sama Bang Noel tenang dulu ya. Apa yang Anda soroti Bang Ujang dari kegaduhan ini, apa catatan Anda? Ya saya tentu ya punya sikap sendiri terkait persoalan ini ya. Saya objektif saja ya. Dua-duanya ini kan tokoh muda Indonesia ya, Bang Noel dan Bang Ubed, dan dia juga senior saya lah sebagai aktivis. Walaupun memang ketika beliau aktivis saya masih SMA, 98 saya masih SMA. Tapi saya tahu persis apa yang dilakukan oleh dua aktivis yang sedang ada di forum ini. Saya menilai begini. Pertama, saya salut dengan keberanian Bang Ubed. Dan tentu pasti akan punya resiko terkait dengan pelaporan itu. Dan terlepas nanti tadi ada pelaporan dari Bang Noel juga. Kenapa? Di satu sisi memang saya selama ini 4 tahun terakhir ya mengkritik pemerintah. Bukan hanya pemerintah, legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, semua saya kritisi. Saya melakukannya itu dengan objektif, konstruktif. Makanya Bang Noel itu bersahabat dengan saya. Karena saya tidak melakukan hal-hal yang subjektif, katakanlah begitu. Jadi saya selalu mengkritik keras. Ya banyak sih yang menyerang balik, tapi tidak sampai ada pelaporan terhadap saya. Nah, tetapi memang dalam kasus Bang Ubed ini, tadi di satu sisi saya senang karena keberanian beliau, tapi ada konsekuensi memang yang harus ditanggung. Memang sebagai warga negara dan kita kalau sepakat membangun konstruksi hukum ya, apa yang dilakukan oleh Bang Ubed adalah sesuatu yang wajar. Walaupun memang tadi ditolak oleh Bang Noel ya, karena memang tadi ada narasi mohon maaf politik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara hukum, biar hukum nanti yang memproses itu di pengadilan seperti apa. Benar salahnya hukum yang membuktikan, karena kita tidak bisa berdebat di ruang pengadilan dan tentu semuanya akan subjektif dan semuanya akan merasa benar. Nah, keberanian itulah sebenarnya yang tidak dimiliki juga oleh saya, oleh yang lain, apa yang dilakukan oleh Bang Ubed. Tetapi memang saya juga tidak menyalahkan Bang Noel ya, yang memang hari ini juga masih konsisten memperjuangkan nilai-nilai juga. Tetapi memang ada jalan yang berbeda yang dipilih antara Bang Ubed dengan Bang Noel. Di satu sisi Bang Ubed tadi ingin membangun hukum katakanlah ya, yang berkeadilan dan lain sebagainya. Di satu sisi memang cara pandang Bang Noel yang juga sama-sama, cuma beda pandangan dan beda persepsi saja. Saya tidak tahu apakah memang ini ada kaitannya dengan politik atau ada sentimen. Saya rasa itu Bang Ubed yang bisa menjawab. Tadi sudah sangat clear dan sangat jelas disampaikan oleh beliau ya. Yang kedua catatan saya, kita tunggu ya seberapa kuat KPK untuk bisa tadi menyelidiki secara dalam. Apakah terbukti atau tidak? Kita percayakan saja ke KPK. Apakah memang nanti tadi kata Bang Noel tidak terbukti? Bagaimana kalau tidak terbukti? Dan bagaimana juga kalau terbukti? Ini menjadi penting. Ini tentu sebenarnya momentum yang baik ya bagi kita semua, pembelajaran bahwa ada hari ini ada tadi seorang dosen, seorang aktivis yang berani melakukan pelaporan terhadap, bukan main-main loh, putranya Pak Presiden.